Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yongrini dengan PM 1908260099. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu mengenai anemia defisiensi besi. Baik, jadi apa sih itu anemia defisiensi besi? Yaitu adapun akibat kurangnya zat besi sebagai bahan pembentuk eritrosit. Jadi anemia defisiensi besi ini merupakan jenis anemia yang paling sering, itu mencakup sekitar 50% dari seluruh kasus anemia di dunia ini. Jadi prevalensi anemia defisiensi besi ini adalah sekitar 16-50% pada laki-laki dewasa, sedangkan pada perempuan itu 25-48%. Dan perempuan dewasa tidak hamil itu 46-92%. Nah, untuk etiologi dan patofisiologinya sendiri, di mana besi ini adalah salah satu komponen utama dalam pembentukan hemoglobin, mioglobin, dan juga berbagai enzim. Jadi besi ini diserap melalui usus dan diangkat oleh transferin di plasmanya. Jadi hampir semua besi yang diangkut oleh transferin dibawa ke sumsum tulang itu, sehingga kadar transferinnya itu ditentukan oleh kadar besi di plasma dan juga aktivitas sumsum tulang. Jadi waktu penuh transferin itu singkat, 50-90 menit aja. Kemudian pada defisiensi besi ini dapat terjadi akibat kehilangan zat besi akibat perdarahan kronis, kurang asupan zat besi, atau gangguan penyerapan zat besi. Untuk faktor resikonya sendiri yaitu gizi kurang, riwayat reseksi saluran cerna, bayi cari ibu defisiensi besi atau itu genetik, kemudian sindrom transfusi kembar, perdarahan maternal, kemudian kelahiran kurang bulan, pemberian eritroprotein pada anemia preterm, kemudian kurang asupan besi pada awal kelahiran, dan juga diet vegan. Jadi untuk gejala dan tandanya sendiri itu ada 3L, yaitu lemah, lesu, dan juga letih atau lelah. Kemudian pandangannya ini seperti berkunang-kunang, telinganya berdenging, kemudian pucat. Ini dapat dideteksi pada telapak tangan, mukosa bibir, konjungtiva, dan juga bantalan pada kuku. Nah, biasanya kalau pada kuku itu dianya spoon nail atau kukunya itu sendok. Kemudian kalau misalnya riwayat perdarahan, itu adanya riwayat perdarahan, hematuria, dan juga hemoptisis. Kemudian pada haid, yaitu biasanya jumlah pembalut perharinya itu dan durasi haidnya itu dianya semakin berkurang ya, dia tidak normal pada umumnya dia haid. Kemudian riwayat konsumsi obat seperti OINS atau kortikosteroid. Kemudian gejala spesifiknya pada defisiensi besi itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu koilokonia atau juga kuku sendok. Jadi dia itu seperti berbentuk sendok gitu dia kukunya. Kemudian atrofi papila lidah, kemudian stomatitis angularis, dan juga disfagia. Bila ditemukan organomegali itu singkirkan dulu, kemungkinan itu jenis anemia lainnya, karena pada anemia defisiensi besi itu dianya itu tidak ada ditemukan kelainan pada organomegalinya. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya, kita lakukan pemeriksaan darah lengkap, penurunan HB, HB-nya itu dia menurun, kemudian mean corpuscular volume atau sering disebut MCV, dan juga mean corpuscular hemoglobin atau MCH. Kemudian apusan darah tepi, gambar hipokrom, itu sel target pensil, dan juga pikolisitosisnya. Kemudian pada profil besi itu kita ferritin serumnya itu menurun, besi serumnya juga menurun, saturasi transferensinya juga menurun, total iron dinding kapitisnya itu meningkat, kemudian juga retikulositnya menurun. Jadi pada pemeriksaan ini sesuai indikasinya, jadi pemeriksaan PCS pada kecurigaan infeksi cacing. Nah, untuk diagnosisnya, yaitu setelah anemia ditegakkan berdasarkan nilai HB-nya atau hematokritnya, itu diperlukan temuan laboratorium berupa anemia mikrositik, hipokrom, dan juga status besinya.
Itu contohnya seperti besi serum, saturasi transferin, dan juga transferimnya menurun. Pada ferritin serum dan TIBC-nya itu dia pastinya meningkat. Jika status besi ini tidak dapat diperiksa, diagnosis ADB ini ditegakkan jika pemberian 3 mg per kilogram berat badan per hari besi elemental ini meningkat dalam 4 minggu pada anak dengan ADB ringan atau anemia defisiensi besi, atau dalam 2 minggu ini pada anak dengan ADB berat itu pemberian sulfaspirosus 200 mg meningkatkan HB dalam 4 minggu pada dewasa. Nah, kemudian jika anemia ini sudah ditegakkan, itu perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab sehingga perdarahan ini dapat ditemukan atau dilakukan pencegahannya agar tidak terjadinya kekambuhan. Jadi pada klasifikasinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada deplesi besi, defisiensi besi, dan juga anemia defisiensi besi. Jadi pada deplesi besi itu cadangan besinya itu menurun, tetapi persediaan besinya untuk eritropiasmi ini masih normal. Kemudian kalau misalnya defisiensi besi itu cadangan besinya itu kosong dan penyediaan besinya untuk eritropoiesisnya ini terganggu, tetapi belum terdapat anemia secara laboratorium. Kemudian yang ketiga itu ada anemia defisiensi besi. Jadi cadangan besinya ini sudah habis dan telah terjadinya anemia. Nah, jadi ini untuk diagnosis bandingnya kita bisa nilai dari pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi kalau misalnya anemia defisiensi besi pada derajat ini ringan sampai berat, kemudian pada MCV dan juga MCH-nya ini dia menurun, kemudian pada besi serumnya itu menurun atau kurang dari 30, TIBC-nya itu lebih 360, saturasi transversinya itu menurun kurang dari 15%. Kemudian pada anemia akibat penyakit kronik, idenya itu MCV, MCH. Jadi untuk membedakannya itu TIBC-nya. Nah, kalau misalnya pada anemia defisiensi besi, TIBC-nya itu akan meningkat lebih dari 360. Sedangkan pada kronik ini, idenya itu kurang dari 300 atau dia menurun. Kemudian pada talasemia, nah untuk talasemia itu kita bisa menilai berbedanya itu dari besi serum dan juga TIBC-nya. Kemudian pada anemia sideroblastis ini kita bisa menilai dari saturasi transfernya, jadi dia itu meningkat. Jadi pada anemia defisiensi besi dan juga anemia akibat penyakit kronik, dianya itu saturasi transfernya dia itu menurun. Sedangkan yang talasemia dan juga anemia sideroblastik itu dianya itu saturasi transfernya meningkat. Jadi apa sih terapi dan juga pencegahannya? Nah, jadi untuk terapinya sendiri itu kita berikan pada anemia dewasa, itu kita berikan sulfaspirosis PO 3 kali 200 mg, dosis pemeliharaan 100 sampai 200 mg per harinya. Kemudian pada bayi dan juga anak-anak kita berikan sulfaspirosis 3 sampai 6 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis. Jadi 30 menit sebelum makan pagi dan juga malam. Selama jadi pada sulfaspirosis pada bayi dan juga anak ini selama 4-30 hari setelah HB dan MCV-nya normal, maksimal itu 5 bulan dimulai dengan dosis yang terkecil dulu kita berikan. Kemudian pada parenteral yaitu besi sukrosa intramuskular dan juga intravena pelan 500 sampai 1000 mg per harinya. Pada anak itu dripnya 100 mg per kali, kemudian pada remaja dripnya 200 mg per kali. Jadi 50 untuk keterangannya sendiri pada parenteral yaitu 50 mg besi elemental per mililiter. Ini bukan pilihan utama, dikerjakan atas indikasi khusus. Jadi ada indikasi khusus, makanya kita berikan besi sukrosa intramuskular. Nah, jadi untuk pencegahannya yaitu pendidikan kesehatan dan juga penyuluhan gizi, kemudian pemberantasan infeksi cacing tambang, pendidikan kebersihan, pemeriksaan kadar HB rutin setiap tahun sejak usia 2 tahun sampai usia remaja. Kemudian mempertahankan ASI eksklusif, fortifikasi bahan makanan bayi dengan besi,
Kemudian suplementasi besi diberikan kepada kelompok berisiko, terutama pada ibu hamil, dengan anjuran besi 6 mg per harinya. Sekian dari saya, ini referensi yang saya gunakan dalam penulisan mind map ini. Ini presentasi saya dan juga ini daftar pusaka yang saya pakai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.